Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat kesempatan. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam dan iman. Inilah bekal kita nanti, iman kita untuk bekal pulang ke alam baqo nanti, dan takwa kita untuk bekal yang sebaik-baiknya bekal. Mudah-mudahan dengan modal iman dan takwa ini, insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasul, Nabi besar, Nabi sayang terhadap umatnya, Nabi yang selalu ingat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberikan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin. Kita di dalam melaksanakan ibadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah kita bacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidakkah aku perintahkan kepada kalian, Allah tidak merintahkan kepada kalian untuk ibadah kecuali ibadahnya dengan ikhlas. Kalau kita udah dengan ikhlas, laksanakan perintah Allah. Kata Allah, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Laksanakan salat, keluarkan zakat, tunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk selalu istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhkan apa yang dilarang. Kalau namanya ikhlas itu menurut ulama di dalam kitab Su'bul Iman, wa qala ulama musannif rahimahullah wa nafa'ana bih, amin ya rabbal alamin. Akhlis li rabbika summa surbi ta'atin wahzan bisu itu wa antan nadimu. Akhlis, ikhlaslah, kata ulama, li rabbika, kepada Tuhanmu, bi ta'atin, ketika kita taat. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah harusnya girang, harusnya halawah, manisnya rasa iman kepada Allah, taat kepada Allah, itulah kita tanamkan. Akhlis li rabbika summa surbi ta'atin. Dan kita harus merasa girang, merasa gembira, merasa enaknya rasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahzan bisu itu ba'antan nadimu. Dan kita bersedih ketika melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Artinya berbuatan dosa, kita harus sedih. Wahzan bisu itu ba'antan nadimu. Dan ketika melaksanakan keburukan kita harus sedih dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat itulah Allah Maha Pengampun. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Dengan penyesalan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Murkanya Allah tidak sebanding dengan pengampunannya Allah. Rahmatnya Allah dan pengampunan Allah lebih besar, lebih banyak daripada murkanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus di dalam hati kita, jadi mengharapkan ridho Allah, tidak kepada yang lainnya.
Di dalam situ kalau kata Nabi, "Qila ya Rasulullah, bagaimana ikhlas?" Kalau kata Rasulullah di dalam ikhlasnya ini, dalam sabdanya, "Faman ahjujakum antahjujakum an kurrima harrama alaikum an kullima harrama alaikum." Jadi barang siapa yang bisa menghindarkan atau menjauhkan daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk udah ikhlas. Kita udah ibadah, alhamdulillah, sholat 5 waktu laksanakan, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, yang diharamkan kita jauhi, itu termasuk udah ikhlas. Kalau kita masih melaksanakan yang diharamkan, berarti tanda tanya, ini masih ikhlas apa belum? Berarti belum ikhlas. Kita di sini dianjurkan antahjujakum an kulli ma haramallahu alaikum. Orang yang bisa menjauhkan yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala atau oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang ikhlas. Nah, makanya di sini ucapan la ilaha illallah aja, la ilaha illallah dengan ikhlas, insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau menurut ulama, wa qala al-Ghazali wal ikhlasu huwa ayyakuna gharduhu mahiddu taqarrubu ilallah, taqribi ilallah. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, namanya ikhlas itu yaitu menghususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Untuk apa? Untuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidur, kita kan tidur itu untuk istirahat. Kalau kita niatnya niat baik, niat untuk kuat ibadah dengan ikhlas kita, insya Allah itu akan dicatat oleh Allah darajatal mukhlisin. Darajatal mukhlisin diangkat oleh Allah, akan dijadikan darajatnya orang-orang yang ikhlas. Tidur perbuatan dunia, tetapi kalau kita niat dengan baik, niat ikhlas, wa kam min amalin yatasawwaru min amali dunia, banyak perbuatan dunia tapi diniatkan dengan baik, insya Allah akan nilai akhirat. Seperti makan, tidur, minum, ini perbuatan dunia, tetapi kalau diniatkan dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Tetapi sebaliknya, perbuatannya wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah, banyak perbuatan akhirat tapi bentuknya akhirat, tetapi bisuin niat, dengan buruknya niat, summa yasiru min amalid dunya, cuma itu terbalik. Jadi amalan akhirat dijadikan buruknya niat jadi amalan dunia. Dunia saja dapatnya cuma dapat cuma dapat pujian dari orang-orang, tetapi akhiratnya pahalanya tidak dapat. Nauzubillahi minalik. Mudah-mudahan kita termasuk dua-duanya. Pahala dunia kita dapat, pahala akhirat kita dapat. Itu tergantung, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan niat yang tulus karena Allah, supaya kita dicatat oleh Allah mendapatkan ridhonya, sehingga insya Allah akan mendapatkan ridho Allah, dosa kita diampunin, rahmat kita dapat, dan ridhonya Allah dapat. Insya Allah akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah, surga kita dijanjikan oleh Allah akan dimasukin surganya Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin atau mukminin mukminat. Mudah-mudahan untuk mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita, al muslim akhul muslim, kita saudara dengan muslim dengan yang lainnya saudara. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya saling mengingatkan itu manfaat bagi orang-orang yang mukmin. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kita harus saling menasihati dalam kebaikan atau saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan hanya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wallahu alam wa shadaqallahul azim. Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Hanya yang saya sampaikan ini namanya niat dan ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu niatkan dengan ikhlas supaya kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.